Baik, sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, dan pada hari ini kita telah sampai pada halaman yang ke-78, yakni permasalahan mengenai masailul fis siwak. Jadi kita sudah bahas siwak, keutamaan siwak, cara bersiwak, sampai kepada kita itu bagaimana memegang siwak, kemudian menggunakan siwak, dan juga tata cara ukuran daripada siwak, baik panjang atau pendeknya. Kemudian doa ketika awal bersiwak. Nah, sekarang kita lihat ada permasalahan-permasalahan yang juga kaitannya dengan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La khalufu fa bis-shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Ay inna raihata fa bis-shaimi afdalu min raihatil miski al-matlubati li salatil jumu'ati wal 'idaini ay min nahiyatil ajri. Jadi permasalahan dalam siwak, kan siwak itu kan sunnah hukumnya ya. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, sebagian ulama ini memakruhkan bersiwak itu setelah zawal, maknanya setelah lewat waktu zuhur. Dari jam 12 siang lah kira-kira sampai menjelang buka puasa, sebagian ulama memakruhkannya, dan sebagian juga tidak menganggapnya makruh. Kaitannya dengan siwak itu kaitan juga dengan bau mulut. Ada hadis Nabi yang berbunyi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Ada hadis Nabi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Siyam. Beliau itu menyampaikan sabda Nabi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu 'indallah, adalah lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Ya, lebih utama dari bau kasturi. Artinya bau mulut itu lebih baik, lebih disukai Allah, maknanya lebih mulia di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Apa sih maksudnya? Inna raihata famis shaimi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa afdalu min raihatil miski, lebih afdal, lebih utama daripada wanginya minyak kasturi al-matlubati li salatil jumu'ati wal 'idaini, yakni minyak wangi misik tadi itu adalah sesuatu yang disunnahkan ketika akan sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Ay min nahiyatil ajri, yakni dari sisi pahalanya. Jadi maksudnya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih besar mendapatkan pahala dengan bau mulut tersebut ketimbang orang yang menggunakan minyak wangi, yakni minyak wangi kasturi, ketika ia akan sholat Jumat atau sholat Idain. Jadi perbandingannya itu yang dimaksud. Jadi baunya mulut itu lebih utama, maksudnya berbau mulut akibat berpuasa dengan bau mulutnya tadi itu. Jadi bau mulutnya tadi itu lebih besar pahalanya dia dengan bau mulut itu ketimbang orang yang menggunakan minyak wangi. Kan menggunakan minyak wangi itu hukumnya sunnah kan? Iya, sunnah, terutama ketika akan berkumpul pada orang banyak, akan sholat Jumat atau sholat hari raya. Yang momennya itu kumpul dengan orang banyak dalam hal ibadah, itu disunnahkan pakai minyak wangi. Nah, pakai minyak wangi itu disunnahkan maka dapat pahala. Nah, pahalanya orang yang pakai minyak wangi ketika akan pergi sholat Jumat atau ketika menghadiri sholat Id itu tidak lebih besar dari pahala bau mulut.
Itu maksudnya. Paham nggak? Ya. Yusannu bal'u riqihi 'inda awwal istiyakihi bisiwakin jadidin. Masih dalam perkara siwak, disunnahkan bal'u riqihi, menelan ludahnya. Ludah siapa? Ludahnya, ludah sendiri. 'Inda awwal istiyaki bisiwakin jadidin, ketika bersiwak, awal daripada bersiwak dengan siwak yang baru. Jadi siwak baru nih, siwak baru sudah kita pegang, sudah dihancurkan mulutnya, kok mulutnya apa? Ujungnya sudah dihancurkan, itu sudah jadi keluar seratnya, lalu dia kemudian ditempelkan pada lidahnya. Jadi yang terkena siwak ludah ya, air ludahnya yang terkena siwak tadi itu sunnah ditelan. Kalau siwaknya baru, tapi setelah melanjutkannya kedua, ketiga, keempatnya pakainya tidak, itu sunnahnya dibuang. Wala yusannu masuhu, dan tidak disunnahkan menghisapnya, yakni menghisap siwak. Dihisap siwak tidak disunnahkan ya. Wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu, dan disunnahkan at-takhlil. Takhlil itu menyela-nyela gigi sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum kita itu bersiwak, disela-sela dulu giginya. Barangkali ada kotoran yang nyangkut di sela-sela itu, maka dibuang dulu. Ya. Nah, bisalah kita pakai sikat gigi biasa dulu untuk menyela-nyela gigi itu kan. Selanjutnya baru kita gunakan siwak kalau mau 2 kali. Wa ba'dahu, begitu juga selesai. Setelah kita bersiwak, maka disela-sela gigi. Wa ayyan sibahu bil ardi wa la yatrahahu ardon. Nah, sunnah hukumnya ketika meletakkan siwak itu ditegakkan berdiri dengan kepalanya di atas. Jadi yang ini kepala siwak yang dipakai untuk menggosok gigi, ketika meletakkannya disunahkan berdiri begini ya, tidak digeletakkan ke tanah seperti itu ya. Jadi meletakkan begitu. Nah, sikat gigi juga gitu kan, ada tempatnya, setelah dipakai langsung ditegakkan. Yang kepalanya di atas, itu sunnah hukumnya. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi wal istiyaku bi turafaihi. Nah, makruh hukumnya mencelupkan siwak itu ke air wudu. Kita mau ada air wudu nih, air wudu yang mau kita pakai, kita celupin siwak kita di situ. Hukumnya makruh. Jadi ambil air dari situ, gumur-gumur ya, tapi tidak dimasukkan lagi ke situ. Wal istiyaku bi tarafaihi, juga makruh hukumnya bersiwak dengan sisinya, dengan sampingnya siwak. Jadi siwak itu kan ujung ini ya, tempat bersiwaknya, maka kita makruh pakai ini ya. Nah, gini. Itu hukumnya makruh. Ini masih permasalahan siwak. Kemudian lanjutnya al-istiyaku bil isba'i, bagaimana sekiranya ada orang bersiwak dengan jari. Bersiwak dengan jari. Pernah nggak bersiwak dengan jari? Pernah ya. Yujzi'u idza kanat isba'a ghairihi al-muttasilata al-khasnata bil ittifaqi, dianggap cukup, yakni sah apabila seseorang itu bersiwak dengan jari selain dirinya, di mana jari tersebut masih tersambung pada tubuhnya, bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan. Jadi siwakan pakai tangan orang, yang penting tangan orang itu masih nyambung pada badannya ya, bukan bersiwak dengan jari orang yang udah putus. Ya, ini dibahas para ulama. Nah, kesepakatan ulama itu menganggap sah orang bersiwak dengan jari orang lain. Yang penting jarinya itu masih tersambung pada badannya, masih hidup lah orang kira-kira gitu. Terus tangannya itu kasar, ada serat-seratnya. Tapi kalau tangannya halus seperti di amplas, ya enggak mencukupi, karena orang bersiwak harus dengan yang kasar.
Jadi kira-kira ibu-ibu kalau mau masih baris sama ibu-ibu tuh mau wudu, nah ibu mau wudu, kami pinjam ke tangannya, pinjam tangan terus bersiwak. Nggak mau ya. Ya kalau orang begitu boleh. Cari sendiri. Nah, belum selesai kan dibaca. Bagaimana kau jari sendiri? Wa kadzalika yajzi 'inda Ibn Hajar bi isba'ihi wa isba'i ghairihi al-munfasilataini idza kanata khashinataini khilafan lirramli. Demikian pula lah dianggap cukup, yakni sah menurut Imam Ibnu Hajar orang yang bersiwak dengan jari orang lain atau jarinya sendiri jikalau jari itu adalah jari yang kasar. Ternyata jari yang kasar itu berkah ya, lebih berkah dari jari yang halus. Jari yang kasar itu lebih dihargai ketimbang jari yang halus. Ya, jari yang kasar itu menjadi sah untuk bersiwak. Jari yang kasar itu dulu pernah dicium Rasulullah. Rasulullah itu pernah mencium tangan sahabatnya karena keras dan kasarnya tangan. Kapalan. Ya, seperti orang kapalan itu. Karena orang yang jarinya keras itu menandakan dia rajin bekerja. Sedangkan rajin bekerja untuk keluarga itu ibadah yang luar biasa. Lelahnya orang pulang ke rumah di malam hari susah tidur karena kelelahan di siang hari bekerja untuk keluarganya menggugurkan dosa-dosanya. Ya, jadi orang capek itu nggak mesti harus zikir banyak-banyak. Nah, dia kerja itu sendiri dihitung Allah sebagai pahala dan menggugurkan dosa-dosa. Khilafan lirramli, berbeda halnya pendapat Imam Ramli yang menganggap tidak sah. Ya kita ikut aja pendapat yang menganggap sah ya, supaya kita dapat pahala. Ikut saja pendapat yang menganggap sah. Menurut ulama yang menganggap sah orang itu siwak dengan jarinya sendiri, maka jangan sampai enggak lupa siwak sekalipun masih bisa dapat pahala siwak dengan jari. Gimana cara siwak dengan jari? Ya siwak dengan jari lah. Kumur-kumur, nah, itu semua ya kena dengan jari. Kalau jarinya kasar bunyi. Seperti itu ya. Atau pinjam jari temannya boleh ya, boleh ya, yang minjemkan jarinya dapat pahala lah ya. Orang seperti itu, sampai begitulah para ulama itu membahas. Saking pentingnya dan saking mereka itu betul-betul mengutamakan sunnah Nabi, ingin dapat pahalanya itu nggak mau kelewatan pahala sedikit pun. Bagaimana caranya biar tetap dapat meskipun nggak bawa siwak? Ya ada yang pinjam jari temennya, ada yang pakai jarinya sendiri. Ya ibu-ibu kalau temennya pinjam jari untuk siwak terserah ibu, mau dikasih boleh, nggak dikasih juga ya juga nggak apa-apa, karena itu bukan hal yang darurat. Nah ya, cukup siwak. Al-khoslatu tsaniyatu al-iktihalu. Permasalahan yang kedua daripada membersihkan badan adalah iktihal, yakni bercelak. Tahu celak? Celak ya. Wa yusannu ayyakuna witron, yakni disunnahkan melaksanakan yang namanya iktihal atau bercelak itu dengan jumlah yang ganjil. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra. 3 kali usapan pada bagian mata kanan dan 3 kali usapan pada bagian mata yang kiri. Kulla lailatin, dilakukannya setiap malam, inda iradatin naumi, ketika hendak tidur. Jadi bercelak itu sunnah ketika hendak tidur. Ada celak nggak? Itu dijual-jual, itu dijual di toko-toko siwak itu kan jual ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat laki-laki pakai celak, nggak usah dicibir, itu nah dipakainya malam. Kalau mau tidur, bukan dipakai ke mana-mana ya. Karena ada khasiatnya, wa ayyakuna bil ismin. Jadi celak itu hendaklah dengan ismin, adalah nama celak namanya ismin. Jadi hitam tadi itu kita pakai di mata kita di sini ya, 3 kali usap, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini 3 kali. Ketika hendak tidur, wa yaqulu indahu, dan ia berdoa pada saat ia itu bersiwak,
Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, berikanlah cahaya pada basori, yakni penglihatanku, mataku, wa basirati, dan pandangan mata hatiku. Jadi dengan celah itu berharap Allah memberi terang, memberi cahaya pada matanya yang ada ini, dan juga pada mata hatinya, basirohnya. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Nah, jadikanlah ini hatiku itu lebih baik dari yang nampak. Jadikanlah ya Allah apa yang ada di dalam hatiku ini itu jauh lebih baik daripada yang tampak dilihat orang. Jadi kalau orang sudah lihat kita baik, semoga di dalam hatinya lebih baik lagi. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah apa yang tampak padaku sholihan, sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang dilihat itu sudah jadi baik, orang lain lihatnya memang sudah baik, di dalam hatinya lebih baik lagi. Jangan sebaliknya, kelihatannya di luarnya baik tapi di dalamnya tidak baik. Itu namanya munafik. Apa yang tampak di zahir tidak sama dengan apa yang di hati. Lain ucapan, lain hati. Ya, ini doa yang kita pakai yang namanya iktihal, ketika iktihal atau memakai celah. Al-khoslatu tsalisatu, yakni perkara yang ketiga daripada membersihkan badan adalah al-ibtihanu, yakni meminyaki badan dilumuri minyak. Ai fil badani, yakni di badannya. Wa yakunu ghibban, dilumuri badan seseorang dengan minyak itu dari waktu ke waktu, artinya terus menerus kapan ada hajatnya. Wa yata'akkadu idza jaffal jildu, dan lebih dikuatkan lagi kesunahannya apabila kulit seseorang itu kering ya. Wa fi fasli syita'i, dan pada musim dingin. Jadi memang agama itu ibu sekalian sempurna memperhatikan diri manusia. Orang itu badannya harus dirawat. Kalau badannya itu kering maka diminyakin. Maksud diminyaki itu dikasih pelembab. Maka benarlah sudah ibu-ibu yang beli pelembab, beli hand body. Ketika kulitnya kering maka dilumuri minyak agar badannya segar. Badan ini titipan Allah kan? Titipan Allah. Kalau titipan Allah harus dijaga. Jadi orang yang rajin pakai hand body, rajin pakai yang namanya pelembab, bukan menel, bukan. Tapi dia itu menjaga apa? Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niatnya untuk ibadah, bukan pakai dia itu supaya dilihat orang lihat ini atau dia beda niatnya daripada ibadah. Tidak boleh. Jadi dia menjaga dirinya untuk suaminya kalau perempuan, menjaga dirinya laki-laki untuk istrinya kalau dia laki. Itu semua ibadah. Jadi sunnah hukumnya. Lihat kulitnya sendiri kering. Kasih minyaknya itu zaman sekarang ya yang wangi lah. Ada hand body ya, ada apa, bukan minyak goreng. Tapi kalau nggak ada minyak kecuali minyak goreng, ya tetap sunnah minyak goreng. Ya sunnah dikuatkan kesunahannya kalau kulitnya kering ya, kulitnya kering. Tanda kulit kering itu apa? Kulit kering itu yang cairannya kurang. Jadi kalau digaris dia keluar putih, itu gusik namanya, gusikan. Itu sebenarnya kulit kering. Kalau dikasih minyak hilang itu, Bu. Ya? Gitu. Pakai hand body ya, kalau zaman sekarang. Ya, kalau pakai hand body itu diniatkan ibadah ya, menjaga titipan Allah berupa badan. Jangan cuma usuk-usuk saja, habisin uang aja nggak dapat pahala. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kitab Tahqiqus Shadidah fil Masail Mufidah pada kesempatan ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan pada perkara rambut-rambutan. Nah, rambut-rambutan itu banyak, ada perlakuan-perlakuan pada rambutan itu. Ada namanya rambut ketiak dan lain sebagainya. Itu ada perlakuan yang sunnah dilakukan oleh setiap orang. Itu akan kita baca pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.